Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardani Khorun Nasihin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi implisit, fungsi genap, dan fungsi ganjil, dan pengoperasiannya dalam mapel 18. Yang pertama ada fungsi implisit. Fungsi implisit dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara X dan Y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Atau X pangkat 3 tambah 2Y kuadrat sama dengan 4XY. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam bentuk X, yaitu Y sama dengan akar 16 dikurang X kuadrat, dan Y sama dengan min akar 16 dikurang X kuadrat. Nah, grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot. Akan tetapi, harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal itu akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan fungsi khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah with kurung buka plots kurung tutup titik 2 enter implicit plot kurung buka fungsi X sama dengan A titik B, Y sama dengan M titik N kurung tutup. Nilai-nilai A, B, M, dan N adalah parameter yang merupakan batasan untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambar. Langsung saja kita buka contohnya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Gambarlah grafik fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 pada X elemen min 10,10 dan Y elemen min 10,10. Nah, dengan rumus sintaknya tadi, yaitu with kurung buka plot kurung tutup titik 2 enter. Dengan implicit plot kurung buka X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 16 untuk X-nya sama dengan min 10 sampai 10, dan untuk Y-nya sama dengan min 10 titik 10 kurung tutup enter. Nah, maka akan terbentuk gambar grafik seperti ini. Pada gambar yang telah muncul, tampak bahwa nilai X dan Y antara min 4,4, padahal dalam perintah dituliskan min 10 sampai 10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y-nya pada interval min 4 sampai 4. Langsung saja kita kerjakan contoh soal yang kedua. Caranya sama, yaitu kita tuliskan with plot kurung tutup titik 2 enter.
implicit plot. Y kuadrat kurang tutup sama dengan 25 bintang X kuadrat dikurang Y kuadrat koma untuk X nya sama dengan negatif 4, Y nya sama dengan min 4 sama kurang tutup. Nah, enter. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Tampak pada gambar bahwa untuk nilai 0,0 tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati, karena untuk titik 0,0 bersamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah untuk mengubah jumlah titik plot. Digunakan option run point. Berikut ini perintah implikasi yang sudah diubah jumlah titik. Nah, untuk menambahkan kita copy paste dahulu. Nah, pada bagian belakangnya ini kita tambahkan dengan option run point. Kita tuliskan misalnya di sini kita beri batasan 1000 sama dengan 1000. Kita enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini setelah kita ubah. Selanjutnya kita bahas materi yang kedua, yaitu tentang fungsi genap. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan e di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetri terhadap sumbu y. Langsung saja kita kerjakan contoh soalnya. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Kita buktikan, yaitu dengan cara menuliskan f(2) sama dengan x kuadrat. Nah, untuk fx-nya untuk fx min x untuk f min x-nya sama dengan enter. Nah, terbukti
Dari perintah ini akan tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan bentuk f min x, yaitu x kuadrat. Maka fungsi ini adalah fungsi genap. Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx dengan cara kita tuliskan plot kurung buka x kuadrat koma untuk x-nya. Di sini kita misalkan min 2. Nah, untuk grafiknya akan tampak seperti ini. Nah, selanjutnya fungsi ganjil. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f min x sama dengan min fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetri dengan titik 0,0. Jika telah dipenuhi grafik f untuk x lebih besar sama dengan 0, maka grafik x lebih kecil sama dengan 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Langsung saja contoh praktiknya. Di sini sudah ada contoh praktiknya untuk fungsi ganjil. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Langsung saja kita buktikan. Untuk f-nya, x pangkat x pangkat 3 mohon maaf, ini x, kalau ini x pangkat 3. Kemudian untuk f, untuk min fx sama dengan min 3. Kemudian untuk f min x, kemudian untuk f min x sama dengan juga min 3, min x pangkat 3 maksudnya. Hasil dari perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa f min x sama dengan min fx, yaitu x pangkat 3. Dengan demikian, fx sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Sedangkan grafik fungsinya, kita cari grafik fungsinya. Di sini kita misalkan x-nya sama seperti yang di atas tadi, yaitu min 2, lalu kita enter.
Nah, grafiknya akan nampak seperti ini. Tampak bahwa grafik fungsi simetri pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x lebih besar dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik fungsi x lebih besar sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.